Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami akan mendengarkan firman Tuhan buat kami hari ini. Buka hati dan pikiran kami, supaya kami semakin diteguhkan dan dimengerti. Kami semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Semoga kita tetap dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, dan tinggal di dalam damai sejahtera. Tetaplah tenang, tetap terkendali. Kendalikan hati kita supaya kita bisa memenangkan apapun yang akan kita perjuangkan dalam kehidupan kita ini. Firman Tuhan berkata, dalam tinggal tenang kita akan menguasai, kita akan menang. Ya, oleh karena itu saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan yang meneduhkan pikiran dan hati kita pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu terambil dari Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, satu ketika ada beberapa grup pendaki gunung yang bersatu untuk mendaki sebuah gunung yang cukup tinggi. Dan mereka bersepakat untuk secara bersama-sama melaksanakan pendakian gunung itu secara bersama-sama. Dan ketika mereka sampai dalam ketinggian tertentu, ternyata mereka dihantam badai salju. Mereka yang ada berpuluh orang, mungkin sampai sekitar 50-an lebih orang itu ya dihantam badai salju. Sehingga mereka tercerai-berai ketika itu. Dan ada 1-2 orang yang tidak terlihat, yang lepas daripada kelompok itu, grup itu. Oleh karena itu disepakatilah setelah dari grup yang besar itu dicarikan tempat untuk mereka boleh aman, boleh tempat berteduh dan bisa merasa nyaman sedikit, ya. Mereka sepakat ada beberapa orang, mungkin 3 orang, untuk kembali mencari 2 orang temannya yang tidak terlihat. Dan kemudian dengan upaya yang begitu keras, ternyata teman mereka itu sudah kaku walaupun masih hidup, dan mereka temukan, mereka angkat, ya, mereka bawa ke tempat kelompok yang besar itu. Angsur berangsur, ya, sesuai dengan kebetulan mereka bikin bagaimana supaya situasi bisa hangat. Sadarlah kembali temannya itu. Alangkah sukacitanya, mereka gembira sekali. Mereka merasa bahagia sekali karena temannya yang tadinya sudah kaku, ya, yang sudah sempat pingsan, kedinginan, ya, tapi mereka melihat bahwa masih ada detak jantungnya, darinya masih bergerak, sehingga ketika mereka sadar dan hangat kembali, wah, begitu sukacitanya mereka semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, apa yang mau kita dengarkan dari itu? Apa yang mau kita ambil dari ilustrasi itu? Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini mencari orang-orang yang tersesat. Dan orang-orang yang tersesat sama seperti diumpamakan di sini, sama seperti seekor domba yang tersesat dari kawanannya. Dan gembala atau pemilik gembala itu pasti tidak akan membiarkan domba yang tersesat itu, yang hilang satu itu dari 100 ekor dan yang satu tersesat, maka dia akan mencari yang hilang yang satu itu. Dan setelah dia biarkan yang 99 itu tinggal di situ di tempat yang aman, dia pergi untuk mencari 1 ekor domba yang tersesat itu atau yang hilang itu.
Dan ketika dia menemukan domba itu, maka dia angkat ke pundaknya dan dia sungguh bersuka cita sekali membawa pulang domba yang tersesat itu. Alangkah bahagianya hati sang gembala, bahkan dia akan mengajak teman-temannya yang lain untuk berpesta, untuk bersuka cita, merayakan bahwa dombanya yang hilang itu dia bisa temukan kembali dan dia sudah dapatkan. Nah, yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, kenapa Yesus sangat bersuka cita sekali atas domba yang satu itu, padahal yang lain dia tinggalkan, ya. Ini kadang-kadang memang menimbulkan banyak tafsiran, seakan-akan Yesus tidak menghiraukan orang yang banyak, orang yang benar, untuk mencari orang yang jahat yang satu itu. Tetapi prinsipnya bukan itu. Bukan 99 orang yang benar atau kawanan yang banyak yang benar itu tidak berharga di hadapan Tuhan. Bukan begitu cara berpikirnya. Tetapi justru sebaliknya. Mereka itu sungguh-sungguh berharga. Sedangkan satu saja yang hilang, yang tersesat, dia akan cari. Apalagi kalau 99. Dan ketika dia meninggalkan kawanan domba yang 99 ekor itu bukan berarti bahwa dia tidak menghargai yang 99 itu. Dari sudut jumlah pasti dia akan membiarkan satu ekor itu akan hilang dibandingkan 99. Tetapi dia pastikan saudara-saudara yang 99 itu dalam keadaan aman dan dalam keadaan situasi yang benar begitu. Artinya saudara-saudara, orang yang sudah benar itu tidak perlu lagi harus dituntun terlalu banyak. Tetapi Yesus justru mau menuntun dan mengarahkan dan mencari orang-orang yang tersesat, yang hilang. Ini supaya jangan sampai ada satu pemahaman yang salah. Seakan-akan Yesus mau meninggalkan, merelakan yang banyak hanya untuk satu orang. Bukan. Tetapi prinsipnya satu orang saja pun itu berharga di hadapan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, kita juga adalah domba yang tersesat. Karena ada begitu banyak cara dan pikiran, dan kita hanya mau mengikuti langkah-langkah hidup kita. Orang yang hanya mau mengikuti langkah-langkah kehidupannya, keinginan hatinya, keinginan pikirannya sendiri, maka biasanya dia akan tersesat. Oleh karena itu, Yesus mencari orang-orang yang tersesat itu, yaitu kita. Dia meninggalkan kerajaan sorga, dia meninggalkan orang yang banyak itu untuk mencari orang yang tersesat itu. Karena apa? Karena kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Karena kita sungguh berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, Yesus tidak mau kehilangan satu orang pun dari orang yang dia kasihi. Ini yang cukup menghibur kita, menyukakan hati kita. Satu orang pun dia tidak mau ada orang yang terhilang atau tersesat. Makanya dia berusaha untuk mencari. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita saudara-saudara, kenapa begitu banyak orang yang tersesat yang Tuhan biarkan di dunia ini? Saya mau katakan kepada kita, jawabnya adalah Tuhan tidak pernah membiarkan orang-orang tersesat. Tetapi orang-orang itu yang tidak mau mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, sehingga dia semakin tersesat dan semakin hilang. Lihat Wahyu 3 ayat 20, Yesus sedang berdiri mengetuk di depan pintu hati kita. Ketika kita membukakan pintu hati kita, maka dia akan masuk. Kalau di situ dikatakan dia akan makan dan minum bersama-sama dengan kita. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya Yesus terus berupaya untuk mengetuk pintu hati kita. Kapan kita terbuka hati kita untuk mengikuti, mendengar dia, maka kita akan diarahkan di bawahnya.
Bukan Yesus yang tidak mau, tapi kita yang tidak mau. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, pada saat ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, ya, sama seperti yang dikatakan di ayat yang ke-7 dari firman Tuhan ini. Mari camkan ini luar biasa buat kita, supaya kita tahu betapa berharganya kita. Aku berkata kepadamu, ayat 7, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ada satu sukacita yang luar biasa dalam sorga ketika ada satu orang yang mau bertobat dan tinggal di dalam kerajaan sorga. Artinya luapan sukacita dari kerajaan sorga itu begitu luar biasa untuk menyambut satu orang saja yang bertobat. Jadi bayangkan saudara-saudara, ini adalah tugas kita. Jangan pernah berpikir soal jumlah. Satu orang pun itu berharga dan sangat berharga di hadapan Tuhan. Kalau kita cuma berhasil mendapatkan satu orang, tapi dia sungguh-sungguh bertobat ke hadapan Tuhan dan mau dibawa dalam kerajaan Allah, kerajaan Allah itu betul-betul akan bersukacita untuk menyambut kedatangan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yesus sedang bersukacita karena satu orang dari antara kita yang bertobat. Maka mari kita bertobat secara keseluruhan, supaya sukacita kerajaan Allah luar biasa menyambut kedatangan kita. Saudara-saudaraku, mari datang di hadapan Tuhan. Bertobatlah dari seluruh tingkah langkah kita. Jangan teruskan kejahatan. Jangan teruskan cara-cara yang tidak baik. Jangan teruskan berupaya untuk menyakiti hati orang lain. Jangan teruskan untuk memfitnah orang lain. Berhentilah. Saatnya saudara-saudara, pada saat ini kita boleh menjadi orang yang benar. Jangan mau lagi menjadi orang-orang yang hanya mencari hal-hal yang tidak berguna di dunia ini. Ada begitu banyak orang sekarang yang suka sekali berupaya untuk mencari teman, menjadi saingan kepada teman-teman yang lain, membentuk satu grup, membentuk satu kelompok, supaya dia bisa merasakan bahwa mereka ini adalah kelompok yang eksklusif, tetapi untuk menjatuhkan orang lain. Tuhan marah kepada kita. Ingatlah, percayalah, yakinilah dalam hidupmu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memperhatikan hati kita. Ketika hati kita tidak benar, maka Tuhan akan menghukum kita nantinya. Jangan sampai kita menyesal. Jangan lakukan hal-hal yang tidak berguna. Makanya tinggalkan semuanya, sebab kita akan disambut dalam kerajaan sorga. Yesus sedang mencari kita, saudara-saudara. Mari dengarkan suaranya. Mari ikuti arahannya. Kita sedang diarahkan. Tangannya sedang terjulur kepada kita untuk memegang tangan kita. Ketika kita mau memberi tangan kita untuk disambut oleh Tuhan Yesus, maka kita akan diselamatkan. Alangkah sukacitanya saudara-saudara kalau kita adalah bagian orang yang boleh dipegang oleh Tuhan Yesus dan diarahkan dia untuk masuk dalam kerajaan sorganya. Dengarkan Tuhan, dengarkan tuntunannya. Jangan mau kita lari lagi dari jalan Tuhan. Tuhan sedang mencarimu. Nantikan kedatangan Tuhan di dalam hidupmu. Buka hati dan pikiranmu sekalian. Setiap hari Tuhan menantikan kita. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan memberkati kita. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami sungguh bersuka cita
Karena firman-Mu sekali lagi mengingatkan kami, meneguhkan kami supaya kami sungguh-sungguh boleh mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan panggilan daripada gembala kami, supaya kami meninggalkan semua jalan-jalan kami yang salah dan kami menuju dan mengikuti jalan-Mu yang benar. Tuhan selalu mencari kami orang yang berdosa ini Tuhan, dan Dia dan sorga dan isinya juga begitu luar biasa senangnya ketika kami boleh datang kepada Tuhan dan boleh bertobat kepada Tuhan. Bapak Sorgawi, kami masih berdoa kepada teman-teman kami yang sakit. Kami masih berdoa kepada Pendeta Dr. Apelipten Siombi. Kami masih berdoa untuk Amang Juaman Sitorus. Biarlah Tuhan memulihkan penyakit-penyakit mereka. Berikan keteguhan hati dan iman, penyerahan diri dan kepasrahan diri, percaya kepada Tuhan. Terima kasih, sertai juga seluruh keluarga mereka, dan berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tuhan sedang mencari kita, maka jangan keraskan hati kita. Jangan berjalan tidak sesuai dengan jalan yang diarahkan oleh Yesus. Marilah kita menjalani, mengikuti arahan Tuhan supaya kita sampai ke dalam kerajaan sorga. Ketika kita mau mendengarkan perkataannya dan bertobat, maka kita sampai ke dalam kerajaan sorga. Kerajaan sorga akan menyambut kita dengan sukacita. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam, sampai ketemu kembali. Terima kasih.